Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya An Aisyah. Saya akan membahas mengenai percetakan dan terjemahan Al-Qur'an. Sebelum kita membahas mengenai seperti apa percetakan pertama kali Al-Qur'an atau sejarah percetakan Al-Qur'an, di sini saya akan membahas mengenai pengertian terjemahan itu sendiri. Di sini terjemahan memiliki dua makna, yaitu yang pertama secara harfiah. Terjemahan secara harfiah yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain dengan sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama. Nah, itu secara harfiah. Lalu secara maknawiyah, terjemah yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya. Nah, di sini juga setelah pengertian terjemah secara harfiah dan maknawiyah, di sini juga ada pengertian terjemah menurut istilah. Dan ini mungkin lebih sederhananya dan lebih mudah dipahami. Secara istilah, terjemah ialah menyalin atau mengalih bahasakan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan maksud agar dipahami oleh orang-orang yang tidak mampu memahami bahasa asal. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sejarah terjemah dan percetakan Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu pertama kali dicetak oleh Paganino dan Alessandro Pagini pada 9 Agustus 1538 di Italia. Nah, Al-Qur'an juga pertama kali dicetak dengan movable type atau itu jenis mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1440 Masehi di Jerman. Nah, namun cetakan ini tuh dilarang beredar oleh Gereja Katolik dan lalu dimusnahkan oleh mereka. Dan sehingga pada akhirnya Al-Qur'an itu boleh dicetak dan diedarkan apabila disertai komentar, penyangkalan, dan kritikan atas kebenaran Al-Qur'an itu sendiri. Hal tersebut membuat didorongnya percetakan dan terjemahan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu dicetak pertama kali itu dengan bahasa Latin di Nuremberg pada tahun 1543 Masehi. Selanjutnya yaitu mengenai terjemahan bahasa Al-Qur'an itu disiapkan di Toledo oleh Robert of Caton, yang mana dibantu oleh orang natif Arab dan diedit oleh teolog Zurich, yaitu Theodore Bibliander. Dan edisi ini itu sukses besar dan dicetak ulang pada tahun 1550 Masehi. Kemudian pada tahun 1698 Al-Qur'an itu dicetak di edisi lain diterbitkan di Ludovico Maracchi dengan tujuan teologis. Nah, edisi tersebut itu dilengkapi dengan teks bahasa Arab dan Latin dan penolakan Islam oleh Ludovico Maracchi. Selanjutnya yaitu pada tahun 1701 orientalis Andreas Akolutus dari Breslau mempublikasikan sebuah lembaran untuk sebuah poliglot Al-Qur'an, yang mana di dalamnya itu dicetak surat pertama Al-Qur'an dalam bahasa Arab di Turki dan di Persia. Lalu pada tahun 1787 yaitu Yang Mulia Ratu Rusia Tsarina Catherine II yaitu menyuruh agar Al-Qur'an itu dicetak dengan tujuan politis seperti toleransi keagamaan. Nah, dia juga itu ingin agar keturunan muslim Turki mudah mengakses kitab suci Al-Qur'an. Lalu Al-Qur'an itu dicetak dicetak di tahqiq oleh sarjana-sarjana Islam dan diberi kutipan-kutipan keterangan dari kitab-kitab tafsir. Lalu selanjutnya pada tahun 1798 percetakan dimulai di Mesir. Pada saat itu Napoleon berkampanye dengan mencetakkan leaflet dan pamflet-pamflet, dekrit-dekrit dan juga peraturan Napoleon. Namun ketika Muhammad Ali Bahsah,
Namun ketika Muhammad Ali Basa menjadi penguasa Mesir pada tahun 1805, dia itu memulai lagi kerja percetakan pada tahun 1819 dan percetakan itu dinamai Al-Matba'ah Al-Ahliyah. Selanjutnya yaitu pada tahun 1848, menurut penelitian Abdurrazak dan Prof. Muhammad Azhari, yaitu orang asli Sumatera, membuat sebuah litografi Al-Quran yang kemudian dicetak pada tahun 1854. Nah, kemudian sejak tahun 1976, Al-Quran itu dicetak dalam berbagai ukuran dan jumlah juga oleh percetakan yang dikelola oleh pengikut Said Nursi di Berlin atau Berlin itu di Jerman. Itu dimulai pada abad ke-20. Percetakan Al-Quran sudah ditangani oleh umat Islam sendiri dan menjamu di negara-negara Islam. Pada tahun 1984 berdirilah percetakan khusus Al-Quran, seperti itu. Nah, itulah mengenai sejarah terjemahan dan percetakan Al-Quran. Setelah itu kan tidak mungkin ya Al-Quran itu dicetak dan diterjemahkan tanpa tujuan. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui makna dan isi kandungan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu membantu para penghafal Al-Quran dalam menghafalkan. Lalu yang ketiga juga membantu mewujudkan kegiatan keagamaan dengan menyebarluaskan ajaran Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengenai hukum terjemah Al-Quran. Di sini para ulama itu mengemukakan pendapatnya tentang hukum terjemahan Al-Quran. Yang pertama itu terjemah secara tafsiriyah, yaitu penerjemahan Al-Quran dengan makna, menyampaikan dan menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Nah, para ulama itu berpendapat mengenai penerjemahan seperti ini itu hukumnya dibolehkan secara syariat, namun dalam praktiknya penerjemahan dengan makna seperti ini tuh hendaknya dilakukan dengan syarat-syarat penerjemah. Lalu yang kedua itu menerjemahkan Al-Quran dengan mengungkapkan makna dan maksudnya ke bahasa lain secara lafaz atau secara harfiah. Di sini itu hukum menerjemahkannya itu adalah mustahil untuk dilakukan karena alasan-alasannya itu yang pertama, karena makna-makna Al-Quran itu tidak mungkin dapat diungkapkan melalui terjemahan. Lalu yang kedua itu karena penerjemahan dengan pengertian seperti itu berarti hal itu tuh menyerupai Al-Quran. Lalu yang ketiga kan tadi dikatakan bahwa hal itu mustahil. Nah, ketika melakukan sesuatu yang mustahil itu berarti tidak diperbolehkan karena Allah tidak membebani manusia dengan sesuatu yang berada di luar kemampuannya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, selanjutnya yaitu mengenai persyaratan penerjemah Al-Quran, yaitu kan seseorang untuk dapat menerjemahkan Al-Quran itu harus memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu penerjemah Al-Quran harus memenuhi persyaratan yang dimiliki oleh seorang mufassir, yaitu mempunyai itikat baik, niat yang tulus, juga menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan, semisal ilmu fikih, usul fikih, lalu ilmu akhlak dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu penerjemah Al-Quran harus memiliki akidah Islamiyah yang kuat dan lurus. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerjemah harus menguasai dengan baik dua bahasa yang bersangkutan. Semisalkan Al-Quran itu berbahasa Arab dan kita akan menerjemahkan yaitu pasti dengan bahasa Indonesia. Jadi dua bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Selanjutnya persyaratan yang keempat yaitu penerjemah harus lebih dulu menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang hendak diterjemahkan dan baru kemudian memulai menerjemahkan. Nah, hal tersebut itu dimaksudkan untuk mempertahankan otentisitas Al-Quran, teks Al-Quran tersebut. Lalu yang terakhir yaitu penerjemah harus menguasai gaya bahasa dan keistimewaan dari kedua bahasa tersebut, yakni kalau kita bahasa Arab dan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.